memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Dia yang layak ditinggikan, hanya Dia yang layak diagungkan. Biarlah semua kita memuji namanya akan kebesarannya. Haleluya Yesus, haleluya. Hadirat Tuhan akan memenuhi setiap kita. Haleluya Yesus, haleluya.
yang begitu luar biasa ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus ibadah ini kami terus yakin dan percaya ya Tuhan bahwa urapan-Mu ya Tuhan akan mengurapi Tuhan jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, baik yang ada di gereja ataupun yang ada di rumah ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya hadirat-Mu ya Tuhan akan melawat setiap kami ya Tuhan Yesus, bahkan akan memulihkan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, terus penuhi kami ya Bapa dan urapan-Mu dan sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan.
semua yang ada di tempat ini ya, rindu untuk terus memuji dan mempermuliakan Tuhan, rindu untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau menyapa jemaat Tuhan yang ada di gereja, juga jemaat Tuhan yang ada di rumah. Ada sukacita yang melimpah? Yang bersukacita, mari lambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang sudah terima kemenangan besar, mari lambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Kita yang ada di gereja, Anda yang ada di rumah yang sedang menyaksikan atau mengikuti ibadah kita saat sore hari ini, pastikan bahwa hari ini hidup kita benar-benar bergelora di dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Karena firman Tuhan sungguh memberikan kekuatan yang baru dalam diri kita untuk kita ini terus dapat melangkah bersama-sama dengan Bapa, untuk kita ini terus dapat menikmati kasih karunia demi kasih karunia, menikmati anugerah demi anugerah yang Bapa itu sudah sediakan dalam setiap diri kita. Ya, apapun kondisi yang sedang kita alami hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Apapun kengerian yang sedang terjadi di dunia hari-hari ini, percayalah dengan segenap hatimu, kita akan dilalukan dari segala mara dan bahaya, dan kita akan beroleh kemenangan yang kekal di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Itulah harapan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya bahwa yang sementara tidak akan menguasai kehidupan kita, tapi kita mau fokus untuk kekekalan, yaitu di dalam kerajaan sorga yang mulia. Katakan amin. Ya, haleluya. Hari ini firman Tuhan saya beri tema yaitu Roh Kudus dicurahkan. Amin. Siap terima Roh Kudus atau sudah terima Roh Kudus dalam diri kita? Saya percaya bahwa Roh Kudus itu sudah masuk dalam diri kita. Amin. Ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan ketika Tuhan memberikan kuasa Roh Kudusnya bagi orang-orang yang percaya, hari ini pastikan dulu Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ya, hari ini pastikan Anda yang tinggal di dalam Roh Kudus. Roh Kudus selalu ada bersama dengan orang percaya. Tetapi orang percaya, apakah engkau tinggal di dalam Roh Kudus? Ya, hari ini kita mau pastikan hidup kita. Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Tetapi kita perlu pastikan dalam diri kita, kita sebagai orang yang percaya, sudahkah kita tinggal di dalam Roh Kudus? Itu yang menentukan bagaimana kita ini akan menikmati hadirat Tuhan, bagaimana kita ini akan mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dalam diri kita. Sekalipun sangat sulit untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka Roh Kudus itulah yang akan membantu kita untuk kita ini bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan ya. Kita akan dasari firman Tuhan saat sore hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ya. Minggu demi minggu ayatnya tidak berubah, ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan tunggu jemaat Tuhan sampai menemukan ayat ini. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Haleluya. Kita akan baca ya, saya akan bacakan untuk kita semuanya ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Ya, minggu kemarin kita juga sudah membaca ayat firman Tuhan ini, dan hari ini kita akan mengulangi kembali Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, di dalam peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, begitu ya. Kita sedang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke
begitu ya. Di dalam hidup pribadi kita masing-masing dari peristiwa ini, mari sejenak kita akan merenungkan firman Tuhan. Sudahkah ketika saya memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga, ya, hari apa ya kemarin ya, hari Rabu ya, hari Rabu yang lalu kita memperingati, setiap tahun kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah sekarang ketika kita hendak menikmati tercurahnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, begitu, untuk yang kesekian kalinya, perlu saya tekankan kembali kepada jemaat Tuhan di tempat ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah, atau siapapun yang sedang mengikuti ibadah saat sore hari ini. Sudahkah Anda menangkap sebuah pesan khusus begitu ya dalam kehidupan kita secara pribadi dari peristiwa kenaikan Yesus ke sorga? Jadi ketika Yesus naik ke sorga, ada nggak pesan khusus yang Anda dapatkan? Atau Anda hanya sekedar memperingati, oh hari ini hari kenaikan Yesus ke sorga, aku ke gereja, aku mau beribadah, aku mau memuji Tuhan karena hari ini hari kenaikan, begitu, tanpa ada sebuah pesan yang kita dapatkan. Oleh sebab itu, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita merenungkan sejenak. Kenapa begitu Yesus naik ke sorga? Untuk apa Yesus naik ke sorga? Lantas apa hubungannya dengan saya sebagai orang-orang yang percaya? Ya, mari kita merenung sejenak dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Saya tidak tahu berapa lama Anda hidup jadi orang Kristen. Ya, ada yang 5 tahun, ada yang lebih dari 10 tahun, ada yang mulai dari lahir krocot sudah Kristen. Lahir ke dunia KTP-nya sudah Kristen, begini. Tapi ketika Anda sudah jadi Kristen, Anda hidup sebagai orang yang percaya, jemaat yang dikasihi Tuhan, sudahkah ada pesan khusus yang engkau dapatkan ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan? Mari kita merenung dalam diri kita, kenapa ya Yesus itu mau? Kenapa Yesus itu naik ke sorga? Untuk apa Yesus itu naik ke sorga? Terus apa hubungannya dengan saya? Apa hubungannya dengan jemaat? Begitu. Ini yang perlu kita tekankan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, peristiwa Yesus naik ke sorga itu adalah serangkaian ya, serangkaian peristiwa penyelamatan, begitu. Penyelamatan manusia di muka bumi. Klik, ya, disebut salvation. Ya, peristiwa penyelamatan. Nah, ketika peristiwa keselamatan ini terjadi, begitu, hal yang pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah justification. Kita pernah bahas ini, berulang kali kita bahas mengenai ini. Apa yang dimaksud dengan justification? Justification, hidup manusia itu dibenarkan oleh darah Kristus. Mari kita buka Roma pasal 3 ayat yang keempat. Nanti kita akan kembali ke Kisah Para Rasul pasal yang pertama, yang kedua ya. Kita akan buka terlebih dahulu Roma pasal yang ketiga, supaya kita mengerti bagaimana Anda dan saya ditebus, bagaimana kehidupan kita ini dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Pasal yang ketiga ayat yang ke-24 sampai 26. Roma pasal yang ketiga ayat 24 sampai 26. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena apa jemaat? Penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya, ya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksud
Tapi melalui sebuah proses justification, melalui sebuah proses penebusan di dalam karya salib Kristus. Ya, kita sebelum memperingati hari kenaikan, kita juga memperingati Paskah. Yesus mati dan Yesus bangkit. Yesus mati tapi tidak mati untuk selama-lamanya. Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dan Rabu yang lalu kita peringati sebagai hari kenaikan Yesus ke sorga. Pastikan dulu, ada nggak sesuatu yang saya dapat nih dari peristiwa kenaikan Yesus? Atau saya hanya sebagai jemaat biasa, yang penting saya dengerin khotbah, yang penting saya datang ke gereja beribadah tanpa Anda dapat pesan khusus dalam diri Anda secara pribadi. Kenapa Yesus naik ke sorga? Untuk apa Yesus naik ke sorga? Terus hubungannya dengan saya ini apa? Begitu. Anda harus paham itu, Anda harus tahu itu sebelum kita akan melangkah menerima pencurahan Roh Kudus. Amin, jemaat Tuhan. Ini yang perlu Anda garis bawahi dalam kehidupan Anda. Anda tidak cukup rajin melayani, Anda tidak cukup rajin datang beribadah ke gereja, tapi Anda harus dapat nih pesannya dari Tuhan. Apa hubungannya peristiwa kenaikan Yesus naik ke sorga dengan saya? Lantas kenapa saya harus melakukan ibadah peringatan dan lain sebagainya? Apa faedahnya? Begitu. Ya, ada bahasa baru. Apa faedahnya? Begitu. Luar biasa. Ya. Ini adalah sebuah pesan. Manusia dibenarkan dari setiap dosa yang dilakukan. Dibenarkan melalui cara apa? Melalui penebusan karya salib Kristus di atas kayu salib. Anda dan saya dibenarkan. Dibenarkan dari apa? Dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dari setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dari setiap kehidupan yang penuh dengan kutuk dosa. Anda dibenarkan, Anda ditebus melalui karya salib Kristus. Ya. Kemudian kita masuk kepada sanctification. Ya. Disucikan. Hidup kita dikuduskan. Haleluya. Kita buka Yudas pasal yang pertama. Yudas ayat yang ke-20 sampai 21. Oke, yang ketemu katakan haleluya. Ayat yang ke-20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk apa? Hidup yang kekal. Jadi untuk menikmati kehidupan yang kekal, ya, Bapa perlakukan kita di dalam pembenaran ilahi. Kita ditebus dengan darah Kristus. Ketika kita masuk di dalam proses disucikan, dikuduskan, itu ada prosesnya, tidak mak kedunduk celing suci kudus, tapi ada proses, ada prosesnya, demikian ya. Yudas pasalnya ayat yang ke-20 di sana dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kata bangunlah dirimu ini menunjukkan sebuah proses yang harus dikerjakan oleh setiap orang yang percaya, sehingga kita mampu hidup di dalam pengudusan di dalam Tuhan. Ya, bangun dan peliharalah diri kita, itu karya kehidupan, karya diri hidup kita di dalam Tuhan. Ya, baru kita akan masuk di dalam glorification, kemuliaan. Ada mau tetap tinggal di dunia ini? Halo?
Ada yang ada di rumah, Anda bisa jawab pertanyaan saya. Ada yang ada di gereja, Anda juga bisa jawab pertanyaan saya. Anda mau tetap tinggal di dunia ini yang penuh dengan kegoncangan, yang penuh dengan intimidasi, pandemi dan lain sebagainya. Anda mau tetap tinggal di dalam dunia ini? Hah? Tentu tidak. Kita rindu, kita masuk di dalam glorification, kita masuk di dalam kemuliaan Allah. Nah, ketika kita masuk di dalam kemuliaan Allah, maka yang akan Anda dan saya terima adalah mahkota kehidupan. Dan mahkota kehidupan tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Bapa kita, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Jadi proses justification, sanctification sampai kepada glorification itu akan Anda alami ketika kita ada bersama-sama tinggal di dalam kasih karunia Allah. Amin. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, sekali lagi sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan lebih jauh lagi, pastikan renungkan sejenak dalam diri kita, ya. Kenapa sih? Untuk apa Yesus naik ke sorga? Hubungannya dengan saya itu apa? Kok mau-maunya Anda datang beribadah ke gereja? Kok mau-maunya Anda melayani? Mungkin seperti itu. Hubungannya dengan saya apa? Nah, ini renungkan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mari kita renungkan di dalam Tuhan. Oh Tuhan, karena karya salib Kristus aku dibenarkan. Bukan karena usahaku, bukan karena kekuatanku, namun oleh karena roh-Mu aku dibenarkan. Masuk di dalam penyucian, masuk di dalam pengudusan kehidupan yang harus dibangun, dan itu harus dibangunnya setiap hari. Firman Tuhan katakan, peliharalah iman. Iman itu harus dipelihara, ya. Bukan cuma tubuh aja yang dipelihara, lapar kasih makan, haus kasih minum, tapi iman ini juga harus dijaga. Iman ini juga harus dipelihara sampai kita benar-benar bisa masuk di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Allah. Apa yang akan kita peroleh? Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Mari kita akan baca bersama-sama Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-12. Ya. Udah ketemu jemaat Tuhan? Yuk kita baca. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Perhatikan, ia akan menerima apa di sana dikatakan? Mahkota kehidupan. Sebelum kita menerima mahkota kehidupan, di atasnya itu dikatakan berbahagialah mereka yang bertahan apa? Dalam pencobaan. Wow. Sebab apabila mereka sudah tahan uji, firman Tuhan katakan, baru mereka akan terima mahkota kehidupan. Artinya proses penyucian, proses pengudusan, memelihara iman ini harus terus kita bangun sebagai orang yang beriman kepada Yesus. Untuk apa? Untuk kita akan menikmati kemuliaan di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pencurahan Roh Kudus itu akan terjadi di dalam kehidupan saya dan jemaat Tuhan, ya. Dan tercurahnya Roh Kudus itu akan membawa seluruh kehidupan kita untuk terus terhubung dengan realitas surga. Katakan terhubung dengan realitas surga. Ya, kita mau terus satukan frekuensi kita di dalam Tuhan. Ingat, pencurahan Roh Kudus itu akan terjadi dalam kehidupan kita orang percaya, ya. Dan tercurahnya Roh Kudus itu akan membawa seluruh kehidupan kita ini terhubung dengan surga.
surga setiap hari. Amin. Itu perlu dipastikan dalam diri kita. Lebih-lebih ketika pencobaan itu datang. Waduh, pastikan Anda tidak lepas dari realita kerajaan surga. Karena tantangannya itu ketika ada pencobaan, ya Bu ya. Itu tantangannya ketika Anda sedang kecewa, tantangannya ketika Anda sedang sakit hati, tantangannya ketika Anda sedang marah, itu tantangan. Apakah dengan tantangan yang ada dalam diri kita, kita tetap bisa terhubung dengan kerajaan sorga, atau Anda malah meninggalkan frekuensi kerajaan sorga? Ini bedanya orang yang memelihara iman dan orang yang tidak memelihara iman. Mudah terpengaruh dengan kondisi. Begitu. Beberapa waktu yang lalu saya mengalami hal ini. Dan saya terus bergumul di dalam Tuhan. Saya nggak mau kehilangan realita Tuhan. Saya berjuang dengan itu. Saya konseling dengan suami saya. Saya tanya kepada dia apa yang harus saya lakukan. Ada banyak masukan sebetulnya yang dikatakan oleh Bapak Gembala kepada saya, ya, sebagai bapak rohani saya, sebagai suami saya, begitu ya. Adalah hal yang sederhana. Dia kembalikan saya kepada apa? Kepada visi mula-mula. Dan ketika itu terjadi dalam kehidupan saya, satu kata yang sederhana: berharaplah hanya kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Hati saya ini gitu cuma. Dan semenjak kalimat itu diberikan kepada saya terima kemenangan, saya terima glorification, saya terima kemuliaan di dalam Tuhan, dan saya bisa kembali menikmati hadirat Tuhan dengan indahnya. Ketika pencobaan datang, ketika tantangan itu datang, pastikan Anda tidak pernah lepas dari frekuensi kerajaan surga. Amin. Pastikan Anda terus terhubung dengan frekuensi kerajaan surga. Itu yang menentukan kehidupan Anda. Anda akan naik atau Anda akan turun. Haleluya. Ya. Contohnya bangsa Israel. Bangsa Israel itu setiap hari ketika dia makan mana, ya, keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun, tiap hari mereka buka pintu, mereka menikmati mana. Maksudnya apa? Begitu. Ketika mereka buka pintu, mereka keluar, mereka menikmati mana. Jemaat, perhatikan, inilah perbuatan ilahi. Haleluya. Ini yang disebut perbuatan ilahi. Israel ngomong, Musa, aku bosan makan mana. Aku pengen makan daging. Dikasih daging. Itulah perbuatan ilahi. Dari mana mereka dikasih daging? Ada yang ngirimi mereka daging? Tiba-tiba Mas Fir'aun datang ngirimin daging itu? Enggak. Bapak kirim daging itu. Kirim daging itu. Daging apa? Jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau zaman sekarang itu laris di pinggir-pinggiran itu ya. Lalapan buyuh. Itu adalah bukti perbuatan ilahi, dan itu adalah pekerjaan yang kita mampu menikmati realita kerajaan sorga. Kita akan menikmati seperti yang Israel alami. Haleluya. Kita akan nikmati seperti yang apa Israel alami, asalkan kita terus terhubung dengan realita kerajaan sorga. Wah, hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak pernah kekurangan. Saya tidak pernah minta-minta, saya tidak pernah ngemis-ngemis. Tapi Tuhan nyatakan apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan cukupkan. Dari hal yang paling kecil, jemaat Tuhan. Tiba-tiba ada yang ngirim saya bayam lah, terong lah, apalagi tempe lah, tahu, saya tinggal ngolah, begitu. Tiba-tiba ada yang ngirim saya buah lah, apa ya? Wah, banyak macam-macam. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Tuhan pelihara kehidupan saya bersama dengan keluarga. Bagaimana kok bisa ya? Kita harus jaga frekuensi kerajaan sorga, tidak pernah terlepas dalam setiap kehidupan kita. Jemaat, apa yang membuat terjadinya pencurahan Roh Kudus sehingga setiap orang percaya
sehingga setiap orang percaya mulai terhubung dengan realita kerajaan sorga setiap hari. Apa yang membuat terjadinya ini Anda harus ngerti, Anda harus tahu kenapa kok bisa terjadi pencurahan Roh Kudus. Kembali lagi ke Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama. Mari kita akan cepat baca ya. Ketika tiba hari Pentakosta, mari baca bareng-bareng 2, 3. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini loh yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Kenapa? Ya. Apa yang membuat terjadinya pencurahan Roh Kudus sehingga setiap orang percaya ini mulai terhubung dengan realita kerajaan sorga dalam hidup kita sehari-hari. Apa yang membuat terjadinya pencurahan Roh Kudus? Jawabannya ini, karena semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Haleluya. Klik. Ketika Yesus naik ke sorga, ya, saya terima pencerahan ini beberapa waktu yang lalu. Ketika Yesus hendak naik ke sorga, ada 500 pasang mata yang menyaksikan Yesus itu naik ke sorga. Perhatikan, guru-guru sekolah minggu kadang tahunnya cuma 12 ya, bersama dengan para wanita ya. Nah hari ini kita belajar nih bareng-bareng, begitu ya. Ketika sebelum Yesus naik ke sorga, ada 500 pasang mata yang melihat dan mendengar Yesus berkata, jangan pergi dari Yerusalem sampai engkau menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ini Yesus ucapkan ketika Yesus ada pada perjamuan terakhir bersama dengan murid-murid sebelum Yesus naik ke sorga. Sebelum Yesus bawa mereka ke Betania, ya, ke Betania, lalu Yesus mengucapkan salam perpisahannya dengan amanat agung, lalu Yesus naik ke sorga. Sebelum itu, Yesus mengumpulkan seluruh murid-murid untuk mengadakan perjamuan. Di sana ada 500 pasang mata yang melihat, yang mendengar Yesus ngomong, jangan pergi dari Yerusalem sampai engkau menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Anda nanti bisa baca ya, Anda bisa catat di rumah, Anda bisa buka di Lukas 24 ayat yang ke-49 dan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-4. Ya, di sana dikatakan Yesus ngomong itu begitu kepada 500 pasang mata. Artinya ada berapa orang? 500. Punya berapa pasang mata? Oh, 1 pasang mata, jangan sampai 2 pasang ya. Aduh, taruh mana kalau ada 2 pasang ya? Di sini ada yang punya lebih dari 1 pasang mata? Nggak ada ya? Semuanya 1 pasang ya? Ya kecuali yang pakai kacamata ya. Kacamata juga tetap aja 1 jumlahnya ya. Puji Tuhan. Ya, nggak ada yang lebih dari 2 pasang kan? Nggak ada yang lebih dari 1 pasang kan? Semuanya 1 pasang mata ya. Puji Tuhan. Kalau saya katakan 500 pasang berarti berapa orang? 500 orang. Begitu. Kita main matematika sebentar. Tapi jemaat, ya, hanya 120 orang saja yang mengalami pencurahan Roh Kudus. Artinya ada berapa orang yang tidak mengalami pencurahan Roh Kudus? 380 orang. Ya, 380 orang. Hanya ada 120 orang nih yang percaya, yang mengalami terjadinya pencurahan Roh Kudus. Yang 380 kemana? Mereka tidak percaya. Begitu. Mereka pergi entah kemana. Begitu. Padahal mereka sudah melihat Yesus berkata, mereka mendengar Yesus berkata, jangan pernah tinggalkan Yerusalem sampai engkau menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tapi hanya ini yang percaya, hanya ini yang berkumpul di satu tempat, dan hanya ini yang menerima pencurahan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, klik. Oleh sebab itu, pastikan Anda mulai mengevaluasi diri kita kembali.
yang selama ini kita yakini dalam diri kita? Ya, apa yang selama ini kita yakini? Ketika 500 murid melihat dan mendengar Yesus berkata, namun hanya 120 orang yang terima pencurahan Roh Kudus. Lantas inilah yang harus kita evaluasi dalam diri kita. Apa yang selama ini kita yakini? Anda yakin gak dengan perkataan Yesus? Sehingga Anda mampu berkumpul, tetap tinggal di Yerusalem, dan Anda akan menikmati pencurahan kuasa Roh Kudus. Pertanyaannya, bagaimana kok bisa mereka terima pencurahan Roh Kudus? Jawabannya ini, karena semua orang percaya berkumpul di situ. Dari 500 orang yang percaya ini hanya 120 orang. Baik. Apa yang Anda yakini? Karena prinsip firman itu adalah orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup berdasarkan apa yang mereka percayai. Dan ketika kita mempercayai perkataan Yesus, maka yang terjadi Anda akan terima pencurahan Roh Kudus. Dan ketika Anda meyakini perkataan Yesus, ketika Yesus berkata di dalam perjamuan terakhir, jangan pergi kemana-mana, tetap tinggal di Yerusalem sampai kau terima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kalau itu jadi dasar iman kita, maka kita akan terima pencurahan Roh Kudus. Tapi kalau enggak, Anda masih ragu-ragu, saya rasa Anda juga akan sulit untuk menerima pencurahan kuasa Roh Kudus. Sebagai orang percaya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu dasar iman kita, dasar iman yang kita hidupi, yang kita yakini. Ya, kalau dasar iman itu tidak berdasarkan pada firman Tuhan, inilah yang menghambat, inilah yang menghalangi Anda untuk dapat terhubung dengan realitas surga. Kalau dasar iman Anda berbeda dengan dasar kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada diri kita, ya, inilah justru yang akan menghambat Anda untuk Anda itu menerima pencurahan Roh Kudus. Maka dasar keyakinannya ini harus firman Tuhan, harus ucapan Tuhan. Inilah yang akan menentukan Anda terima urapan kuasa Roh Kudus. Pastikan itu dalam diri kita. Pastikan itu saat sore hari ini Anda hidup karena dasar keyakinan firman Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya perkataan-Mu, aku percaya firman-Mu, dan aku akan terima urapan kuasa Roh Kudus. Kalau Anda susah terima urapan kuasa Roh Kudus, Anda gak bisa terima urapan kuasa Roh Kudus, ada sesuatu yang menghambat kehidupan kita untuk kita bisa terima urapan kuasa Roh Kudus. Jangan-jangan dasar iman Anda yang tidak benar, dasar iman percaya Anda yang meragukan kuasa Tuhan, atau Anda punya dasar iman yang lain selain daripada kebenaran firman Tuhan. Ini, ya, inilah yang akan menghambat kita sehingga kita nggak bisa terhubung dengan realitas surga, dan sekaligus kita nggak bisa menyatakan kerajaan surga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adanya cuma piring terbang, adanya cuma cek dan cok. Nggak bisa menikmati kerajaan surga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, firman Tuhan katakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hadirkan kerajaan surga dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Saya mau tanya di tempat ini, siapa yang percaya selama kita hidup di dunia ini, artinya kita akan menemui yang namanya masalah? Angkat tangan. Selama kita hidup di dunia ini, artinya kita pasti akan menemui masalah. Sekali lagi, siapa yang percaya hal ini? Hampir semuanya, ya, rata-rata semua begitu. Yang kedua, saya mau tanya, siapa yang percaya selama kita hidup di dalam firman Tuhan, kita akan semakin jauh dari masalah? Cuma satu, yang lainnya enggak percaya firman Tuhan. Jemaat, bagaimana kita akan membangun dasar keyakinan iman kita di dalam Tuhan supaya jangan keluar dulu?
Balik lagi ya. Oke. Supaya kita ini terima pencurahan Roh Kudus, Anda harus punya dasar keyakinan yang benar. Jangan sampai kita seperti 380 pasang mata atau 380 orang yang kehilangan realita kerajaan sorga, yang tidak punya dasar iman percaya yang benar, dan akhirnya mereka terlewatkan dari pencurahan kuasa Roh Kudus. Harus punya dasar iman yang benar di dalam Tuhan. Nah, sekarang baru dikeluarin bagaimana kita bisa membangun dasar keyakinan iman yang benar di dalam Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Ketika dunia berkata adalah wajar kalau kita menghadapi masalah, jalan yang berliku-liku, kan Tuhan gak pernah janjikan jalan yang lurus. Ini dunia ngomong, ya. Coba kita belajar sedikit. Jadi ya kita tinggal ikutin aja. Kan Tuhan ngomong jalan tidak selalu rata, ya kan? Jalan gak selalu lurus, ya udah kita ikutin aja. Jadi pasti ada masalah. Saya katakan tidak demikian dengan Tuhan, klik, ya, tidak demikian, klik. Lalu kenapa? Lo kok bisa begitu? Begitu. Next, karena walaupun banyak yang dialami oleh orang-orang lain, ya, ngalamin yang kayak begini, jalan berliku-liku, pasti ada masalah, jalannya nggak lurus, ya. Walaupun orang lain mengalami yang demikian, tapi kita sebagai orang percaya, Tuhan janjikan kepada kita bahwa Ia akan membuat perjalanan hidup kita ini berbeda. Yang percaya katakan amin. Atau ada tertegun hari ini? Loh, bukankah ketika kita hidup di dunia ini wajar aja kalau kita terima masalah? Bukankah kalau kita hidup di dunia ini wajar aja jalan itu berliku-liku? Menjadi tidak wajar kalau itu yang menjadi dasar iman percaya Anda. Ya, tetapi yang menjadi dasar iman percaya kita adalah janji firman Tuhan. Tuhan berkata, aku akan membuat hidupmu, jalan hidupmu itu berbeda. Kalau Tuhan ngomong aku akan buat jalan hidupmu berbeda, artinya gak akan berliku-liku. Walaupun berliku-liku, kita tidak akan merasakan yang namanya liku-liku persoalan hidup. Amin. Ini janji Tuhan. Begitu. Khususnya ketika kita, kalau saudara dan saya mencintai Tuhan, kalau saudara dan saya mencintai kebenaran, engkau akan pastikan, begitu ya, engkau akan pastikan bahwa Yesus, Dia akan mengistimewakan kehidupan kita. Siapa yang mengistimewakan kita? Allah sendiri. Buka Maleakhi pasal yang ke-3 ayat yang ke-16 sampai 18. Maleakhi pasal yang ke-3 ayat 16. Ya, ada yang sudah ketemu? Oke, tolong dibacakan Maleakhi pasal 3 ayat 16 sampai 18. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Situ dulu. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi, garis bawahi, orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Pastikan itu Anda dan saya. Berikutnya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Amin. Firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya dan melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Terima kasih. Aku mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Orang yang beribadah dia akan punya dasar iman yang benar. Orang yang beribadah dia akan punya dasar keyakinan yang benar, yaitu firman Allah. Dunia boleh berkata jalan hidup di dunia ini berliku-liku,
Tuhan berbeda dari orang-orang dunia. Amin. Dan hidup saya, hidup Anda dijadikan berbeda. Kenapa? Karena Allah mengistimewakan kehidupan kita. Coba ayat yang ke-16 di sana dikatakan Tuhan memperhatikan dan mendengar mereka. Ya, Dia sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jemaat, pastikan itu adalah Anda. Pastikan Anda takut akan Tuhan. Pastikan Anda menghormati Tuhan. Sehingga Anda punya dasar keyakinan iman yang benar di dalam Tuhan. Aku anak Allah dan hidupku dibuat Allah berbeda. Hidupku ini istimewa. Dan ketika kita merasakan hal ini, ya, Anda tidak akan hidup sama seperti orang-orang yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu jalan hidup Anda tidak akan pernah berliku-liku. Katakan amin. Hidup Anda gak akan pernah berliku-liku. Begitu, ya. Alasan saudara memiliki jalan yang berliku-liku itu adalah karena hatimu yang belum lurus. Hati kita gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika hati kita ini gak sesuai dengan firman Tuhan, Anda akan ngalamin tuh jalan yang berliku-liku. Anda akan ngalamin tuh yang namanya masalah gak kunjung habis. Anda akan alami itu. Kenapa? Karena hatinya gak lurus di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu membangun hidup di atas dasar firman Tuhan. Haleluya. Bangun hidup kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Ya, yang mengoreksi kita, yang meluruskan jalan kehidupan kita, yang meluruskan sikap hati kita. Begitu. Tuhan akan membuat hidupmu jadi berbeda. Pastikan itu dulu. Pastikan itu terjadi dalam diri kita. Hidup Anda tidak akan sama dengan yang lainnya. Hidup Anda istimewa. Karena Anda dijadikan Tuhan istimewa. Amin. Haleluya. Katakan samping kanan dirinya, Anda istimewa. Ngomong, coba ditoleh tok ya. Jangan cuma ditoleh, ngomong, Anda istimewa. Walaupun hari ini kita social distancing, nggak apa-apa, ngomong, Anda istimewa. Amin. Haleluya, Anda istimewa. Oleh sebab itu karena Anda istimewa, jalan hidup Anda juga pasti nggak akan berliku-liku. Kalau hari ini Anda yang ada di sini, Anda yang ada di rumah, Anda kemudian berpikir, lantas kenapa kehidupanku masih semrawut? Lantas kenapa kehidupanku ini masih penuh dengan masalah? Lantas kenapa hidupku ini masih banyak cobaan? Misal seperti itu. Jawabannya sudah tahu. Karena hati kita nggak lurus, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dasar keyakinan kita keliru. Dasar keyakinan kita ini logika dunia. Ya wajarlah kalau kita hidup di dunia kita ada masalah. Wajar kalau Anda mewajarkan itu, berarti itulah yang menjadi dasar keyakinan Anda. Namun firman Tuhan berkata tidak. Engkau dijadikan berbeda. Engkau dijadikan istimewa. Ya. Bangun dasar keyakinan yang benar di hadapan Tuhan. Dasar keyakinan yang seperti inilah yang harus kita bangun supaya hidup kita dapat terus terhubung dengan kerajaan sorga. Anda tidak akan kekurangan, Anda tidak akan meronta-ronta, Anda tidak akan menangis, Anda tidak akan terkapar, Anda tidak akan kesakitan, tapi kita akan berkemenangan di dalam Tuhan. Karena kita istimewa. Katakan, kita istimewa. Ngomong dong sambil yang lain. Gak asik kalau ngomong kita istimewa. Gak asik ya. Katakan kanan kirinya, kita istimewa. Ya janjian dulu. Ngomongnya janjian dulu supaya tidak dicuekin ya. Terus tak toleh aku tidak dicuekin gitu ya. Haleluya. Katakan aku istimewa. Karena roh Allah ada di dalam hidupku. Amin. Oleh sebab itu jangan lagi katakan kenapa kok hidupku banyak masalah ya. Kenapa kok jalan hidupku ini berliku-liku ya. Stop berkata demikian. Karena tidak secara nggak langsung itu akan menyeret paradigma kita untuk menjadikan hal itu sebagai dasar keyakinan iman kita. Padahal firman Tuhan katakan kau anakku, aku akan mengasihi kau seperti anakku sendiri. Begitu. Engkau dijadikan berbeda. Ayat yang ke-18 lebih ngeri lagi. Engkau akan ngerti nih ya. Di sana dikatakan maka kamu akan melihat. Begitu. Perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah dan orang
Yesus. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, ya, yang perlu dilakukan supaya kita terima glorification adalah perbaharui apa yang kita yakini. Kalau kita mau menikmati kemuliaan Tuhan, Roh Kudus tercurah dalam setiap kehidupan kita, perbaharui apa yang kita yakini. Tidak lagi sama seperti dunia ini, tapi yang kita yakini adalah firman Tuhan. Jemaat, waktunya sudah tiba. Sebuah dasar keyakinan yang bersumber dari dunia ini, yang mungkin berasal dari keluarga yang belum percaya, ya. Hari ini kita akan bongkar semuanya itu, dan akan kita ganti dengan dasar keyakinan kita hanya dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iman-iman percaya yang ditanamkan oleh keluarga-keluarga kita mungkin yang tidak sama iman dengan diri kita. Nah, jangan makan di tengah jalan. Nanti apa biasanya kalimat belakangnya? Apa Pak? Oh, kalau di tengah jalan ditabrak orang, ya. Filosofinya orang dunia kan gitu ya. Nah, jangan makan di tengah jalan, nanti apa kita tuh? Nanti pura-pura nggak tahu, ya. Kalau makan jangan di depan pintu, ya wes tak kalah ya. Kalau makan jangan di depan pintu, nanti kalau dilamar lamarannya balik. Itu filosofi dunia. Dan kalau Anda tangkap itu sebagai pesan, Anda tidak sadar itu menjadi dasar keyakinan kita, maka itulah yang akan Anda yakini. Iya Pak ya? Itu yang akan Anda yakini. Dan ketika Anda yakini itu, ketika Anda dilamar balik temenan, balik sungguhan, karena itu jadi dasar keyakinan. Iya Pak ya? Iya. Tapi ketika dasar keyakinan kita adalah firman Tuhan, tidak ada yang mustahil. Saya tidak ngajarin Anda makan di depan pintu loh ya. Dulu ketika saya hamil, suami saya dilarang untuk bunuh hewan. Suami saya dilarang untuk ini dan itu, nanti ada apa-apa dengan anakmu, begitu ya. Sedikit kesaksian, saya ulang kesaksian ini. Ketika saya hamil, dari hamil usia 3 bulan sampai saya hendak melahirkan, suami saya sudah potong anjing 7. Ya, wah itu potong ayam, potong bebek, bunuh tikus dan lain sebagainya. Wah keren suami saya, luar biasa. Dia berani melakukan itu ketika istrinya hamil. Kenapa? Karena dia punya dasar keyakinan. Kami punya dasar keyakinan yang benar di dalam firman Tuhan. Allahku tidak akan mempermalukan aku. Segalanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika anak saya lahir, saya lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki lengkap, tidak ada yang kurang. Amin. Itulah kuasa Tuhan. Dasar keyakinan di dalam firman ini harus kita bangun. Apa yang engkau percayai itulah yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Ini yang perlu kita ketahui jemaat Tuhan. Dengan demikian, ya, iman gereja tidak hanya terbina. Iman jemaat gak cuma terbina, tapi juga terpelihara, tapi juga akan terus terbangun di atas dasar yang benar, yaitu firman Tuhan. Kembali kita akan buka Yudas pasal 1 ayat yang ke-20 sebagai ayat yang terakhir. Yudas pasal 1 ayat yang ke-20. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini sebagai firman Tuhan yang akan meneguhkan setiap kehidupan kita bersama-sama. Dan saya akan mengundang para pemain musik untuk maju ke depan. Yudas 1 ayat yang ke-20 dan 21. 2, 3. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal.
ayat yang terakhir. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11. Ayo kita akan baca bersama-sama. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin, jemaat Tuhan. Hari ini firman Tuhan meneguhkan kehidupan kita. Roh Kudus akan tercurah dalam diri kita ketika kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan, menaruh seluruh iman dan percaya kita hanya kepada Tuhan saja. Dan pastikan itu malam ini ada di dalam hidupmu. Sebelum kita naikkan pujian ini, pastikan Anda punya dasar iman yang benar di dalam Tuhan. Pastikan engkau mau untuk menerima kuasa Tuhan dari tempat yang maha tinggi untuk mengurapi setiap kehidupan kita. Percaya di dalam nama Yesus. Masuk dalam hadirat Tuhan. Masuklah dalam hadirat Tuhan. Dasar iman kepada Tuhan itu yang utama dalam hidup kita. Dan pastikan engkau adalah bagian daripada orang-orang yang percaya. Ingat, untuk menikmati kemuliaan Allah, kita harus membangun hidup kita. Kita harus terus memelihara iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan.
Kudus pimpin kami, Roh Kudus menolong kami, dan dalam proses pengudusan ini Tuhan, Engkau akan siapkan gerejamu masuk kepada kemuliaan. Engkau akan siapkan gereja Tuhan untuk masuk kepada glorification, menerima mahkota kehidupan, dan kami siap memerintah bersama-sama dengan Dia. Itulah yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Oleh sebab itu di masa-masa kami saat ini menguduskan diri, mari Tuhan, Engkau tolong kehidupan kami, supaya kami menjadi gereja yang tidak tinggal sebagai orang-orang yang hidup dalam kedagingan kami, tapi kami mau menuruti perintah firman. Kami mau hidup dalam pengudusan diri kami. Kami mau mempersiapkan diri masuk kepada kemuliaan itu. Tuhan bersama dengan Roh Kudus yang memimpin kami untuk hidup selaras dengan firman Allah. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk kami tetap hidup, memiliki dasar-dasar keyakinan yang benar, dan hidup di dalam kebenaran firman Allah. Kami percaya kami boleh menjadi berkat. Kami percaya kami boleh menjadi umat yang berbeda. Kami percaya kami istimewa di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kami dan menyelamatkan hidup kami di dalam anugerah. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah. Pakai lebih lagi, biarlah gereja Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur kalau sebentar kami akan bersama-sama akan memberikan persembahan kami. Tuhan, kiranya persembahan yang sudah kami persiapkan, baik jemaat-Mu yang ada di gereja ini maupun jemaat yang ada di rumah-rumah, kiranya Tuhan Engkau akan memberkatinya, dan Engkau akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda, sebab Engkau Tuhan yang memberkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami dengan ucapan syukur kami, karena Engkau yang memelihara hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita persiapkan, kita bawa kehidupan kita dengan tidak membawa di hadapan Tuhan tangan yang hampa, tetapi kita akan datang dengan persembahan kita. Kita akan pujian kita, Tuhan Yesus baik. Selalu ramah bagiku.
persiapkan hati kita. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, dan kita akan melanjutkan dalam ibadah kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pengiringan kita kepada Tuhan dengan taat dan setia di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan, karena kami adalah umat-umat ketebusan-Mu. Oleh anugerah dan kasih karunia-Mu kami diselamatkan. Bahkan bukan hanya itu, tetapi Roh Kudus Kau berikan kepada kami, dan Kau juga akan menjanjikan kemuliaan, kehidupan kekal di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Roh Kudus terus pimpin kami sebagai gereja Tuhan untuk semakin disempurnakan sesuai dengan kehendak Bapa. Engkau lawat setiap umat-Mu Tuhan, Engkau lawat setiap jemaat-jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu berada, di rumah mereka masing-masing, dalam ibadah-ibadah mereka Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai, melawat mereka semuanya. Tuhan, di tengah-tengah kondisi dunia saat ini yang tidak menentu, dengan adanya pandemi COVID-19, kami tetap berdoa bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Kalau Engkau yang sudah memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, mari Tuhan Kau pakai hidup kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami di tengah-tengah situasi pandemi ini. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, pakai hidup kami sebagai gereja Tuhan dalam kuasa-Mu ya Tuhan, untuk menjadi kesaksian, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan kami juga berdoa, tetap Tuhan bersatu hati, berseru kepada Engkau, kiranya pertolongan-Mu Engkau nyatakan juga bagi bangsa kami. Engkau nyatakan juga Tuhan bagi lingkungan kami, kondisi-kondisi kami Tuhan. Tuhan, kondisi ini Tuhan membuat perekonomian bangsa kami terpuruk, membuat semua keadaan menjadi berubah. Bahkan ibadah-ibadah kami dalam berkoinonia, Tuhan, kami tidak bisa bersama-sama beribadah dalam satu tempat, sehingga proses pembangunan tubuh Kristus dalam berkoinonia tidak dapat berjalan dengan baik, hanya karena kami harus melewati Tuhan ibadah-ibadah online. Tapi kami bersyukur karena Engkau tetap melawat kami dan menolong kami. Tapi kami tetap bersatu, berseru kepada Engkau, kiranya pertolongan-Mu Tuhan menyatakan, Engkau pulihkan bangsa kami, Engkau pulihkan negeri kami, Engkau pulihkan kondisi ini Tuhan, sehingga kembali pulih dan kami boleh menerima pertolongan-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu. Kami berdoa untuk bangsa kami, para pemimpin-pemimpin negeri ini. Tuhan, Kau pakai mereka dengan hikmat, kekuatan yang dari sorga, supaya mereka tetap kuat, mereka tetap mengerjakan pengabdian mereka untuk bangsa ini, terus memimpin bangsa ini kepada Tuhan kondisi-kondisi yang lebih baik. Berkati dengan hikmat-Mu dan kasih karunia-Mu. Tuhan, memberkati para medis, dokter, para Tuhan perawat-perawat yang saat ini juga menangani pasien-pasien penderita COVID-19. Kami berdoa untuk relawan-relawan Polri, TNI, Tuhan, bahkan Satpol PP, apapun mereka yang bertugas untuk mengamankan kondisi yang ada. Tuhan, tolong semuanya Bapak. Biarlah kami bersatu padu bekerja keras. Tuhan, kiranya pertolongan-Mu Kau nyatakan atas kami. Terlebih pertolongan-Mu juga Kau nyatakan atas gereja-Mu,
jemaat Tuhan di tempat ini juga Tuhan. Tetap Tuhan lindungi dalam kasih karunia-Mu. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati sedang jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Kau pimpin dan Engkau berkati ya Tuhan. Kiranya perlindungan Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di rumah-rumah. Mungkin mereka saat-saat ini menghadapi pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan lawat mereka, sebab Engkau mengasihi mereka dan mereka menjadi anak-anak kesayangan-Mu sebagaimana firman-Mu, dan Engkau akan buat mereka berbeda. Tuhan, Engkau menolong mereka dalam pergumulan mereka. Berikan kemenangan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ada dalam pergumulan Tuhan berikan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lawat mereka Tuhan. Kiranya kasih dan kemurahan-Mu menyatakan kepada kami semuanya. Begini saatnya Tuhan, Aku akan curahkan berkat-Mu atas setiap kehidupan jemaat-Mu, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita. Tuhan akan memberkati kita sekalian. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah-rumah, kini bersama-sama kita mengangkat tangan kita. Dan kini terimalah segala berkat dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya dicurahkan atas kita sekalian, memberkati pribadi lepas pribadi, memberkati setiap hidup rumah tanggamu dan hidup keluargamu, memberkati setiap pekerjaanmu, sekolahmu, cita-cita dan masa depanmu, diberkati sukses dalam nama Tuhan Yesus. Dicurahkan berkat dari sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang telah menerima berkat katakan bersama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati kita.